Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Selamat datang adik-adik mahasiswa baru di perkuliahan bersama. Bahwa eh, kita akan memasuki pekan pertama perkuliahan. Walaupun sekarang ini kita sudah tidak lagi di masa pandemi yang mana kita kuliah secara daring, kita sudah kuliah secara luring, namun bahwa sekolah itu tentu tetap penting untuk jadi media pembelajaran kita, walau tentu eh, tidak seperti di masa pandemi yang memang seluruh aktivitas ada di sana, tapi bahwa sesuai dengan eh, aturan kementerian bahwa mata kuliah tatap muka itu sebenarnya ada tiga bagian. Jadi ada belajar mandiri 1 jam per SKS di luar kelas per pekan, tugas terstruktur juga 1 jam per SKS di luar kelas per pekan, lalu kemudian ada tatap muka di kelas 1 jam pelajaran per pekan gitu, sesuai jadwal yang ditentukan. Sehingga untuk mengontrol belajar mandiri dan tugas terstruktur, media sekolah ini tentu menjadi media yang sangat baik. Tapi itu tentu tergantung dari dosen kelas masing-masing. Cuma di lembaga UPTMKU atau sekarang sudah menjadi Subdirektorat Perkuliahan Bersama, sekolah itu difasilitasi oleh tim yang telah dibentuk. Jadi seluruh kelas itu telah ada kelas semesternya. Cuma memang mesti ditambahkan dengan berbagai topik oleh dosen kelas masing-masing. Nah, sekarang ini saya mencoba menjelaskan dan membuka sekolah mata kuliah pendidikan Pancasila, tapi sebenarnya ini sama saja dengan mata kuliah yang lain, khususnya di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, mata kuliah WSBB, WSBM, dan 11 mata kuliah perkuliahan bersama. Nah, tentu yang saya buka ini kelas master, jadi adik-adik harus login di sekolah ya, .unhas.ac.id, atau kalau ada penyampaian dari dosen tentang nama kelasnya, Anda bisa cari nama kelas itu. Iya, misalnya Pancasila 1, atau misalnya Kewarganegaraan 1, atau SBM 1, dan seterusnya. Jadi silakan dicari di pencarian nama kelas Anda, dan Anda akan bertemu dengan daftar-daftar kelas, lalu Anda masuk di situ sebagai peserta. Nah, kalau Anda masuk sebagai peserta, tentu dosen akan bisa melihat siapa-siapa yang kemudian menjadi peserta di kelas itu. Jadi ini tidak nampak karena ini kelas master, tapi di sini akan dilihat oleh dosen siapa peserta yang telah masuk. Kemudian yang pokok sebenarnya adalah di menu alur pembelajaran. Karena di menu alur itu ada 11, ada 16 pekan, di mana di situ setiap pekan eh, ada ada file-file di setiap menu alur pembelajaran seperti ini. Ada RPS mata kuliah di pekan pertama bisa dilihat, dan di mata kuliah lain juga demikian. Eh, ada jadwal kuliah di situ ada secara umum tentu, walaupun di kelas itu tentu ada modifikasi terkait dengan adanya hari libur dan seterusnya. Nah, di sini materinya apa, metodenya bagaimana, lalu kemudian tugas-tugasnya seperti apa, nilainya berapa, ini juga sudah ada di sekolah. Ya. Kontrak pembelajaran, ini bisa dijelaskan oleh dosen di kelas. Nah, ini juga sudah tersedia kontrak pembelajarannya, ya, bahwa bukan hanya mengisi daftar hadir, tapi di situ ada materi, ada metode, dan ada penilaian. Apa yang harus dilakukan di sekolah, ya bisa dilihat di menu alur ini di bagian kontrak. Yang utama tentu menu alur pembelajaran itu sendiri, 16 pekan, lalu ada menu tugas, ada menu forum, nah itu tunggu petunjuk dari dosennya, lalu bisa juga dilihat di menu itu. Kemudian ada menu grup, Anda harus masuk sebagai anggota dalam salah satu grup. Tentu pembagian grupnya oleh dosen kelas masing-masing. Kemudian skenario, ini penting, skenario pembelajaran di pekan pertama, pekan kedua, dan seterusnya itu ada di setiap pekan alur pembelajaran. Apa yang harus Anda lakukan, di sini ada tahapan pertama misalnya 50 menit, 50 menit ini, atau di perkuliahan bersama sekarang 1 SKS 45 menit.
apa yang dilakukan di tahap pertama, apa yang dilakukan di tahap kedua. Di tahap pertama itu kontrak belajar, lalu kemudian tahap kedua itu sudah ada penjelasan tentang pendidikan Pancasila misalnya di perguruan tinggi seperti apa, atau mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, atau wawasan sosial budaya maritim di perguruan tinggi, khususnya di UNAS itu posisinya seperti apa gitu kan. Ada namanya mata kuliah wajib kurikulum, ada mata kuliah institusional UNAS. Nah, tentu dijelaskan. Rubrik penilaian juga sebenarnya ada, cuma memang tentu ini bisa terbuka dosen untuk melakukan apa tambahan terkait dengan indikator-indikator penilaian, tapi secara umumnya seperti ini indikator penilaian. Kemudian ada materi, jadi adik-adik ini sangat lengkap ya. Ada materi ya, ini Anda baca selain tentu materi dari luar. Banyak sumber belajar bisa Anda lihat, tapi yang bisa dikontrol Anda masuk di sini atau tidak karena ada statistiknya ya. Anda lihat ini, Anda baca materi teksnya ini. Kemudian ada video itu bisa Anda lihat, video-video terkait dengan bagaimana pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, urgensi Pancasila di perguruan tinggi, dan di mata kuliah pendidikan kewarganegaraan juga ada, di USBM juga ada, di mata kuliah lain juga ada. Tinggal tentu kedalaman dan keluasannya ditentukan oleh tim hybrid dari setiap mata kuliah. Mungkin ada yang sementara diperbaiki, ada yang sementara ditambahkan. Tapi untuk Pancasila kewarganegaraan ini sudah sangat lengkap. Nah, inilah alur pembelajaran. Jadi, sekali lagi adik-adik itu harus masuk di menu alur pembelajaran. Dan ini setiap kelas ada. Setiap kelas semester, walaupun saya buka ini kelas master, tapi di setiap kelas semester itu ada. Nah, kemudian kemudian yang pokok ini tentu ada grup. Tapi ini kan di menu grup ini di kewarganegaraan Pancasila itu SBM ada 7 grup karena 7 tema grup. Nah, ini setiap mahasiswa harus mendaftar menjadi anggota grup ya, supaya memiliki forum, karena kalau tidak ada grup tidak ada forum, tidak bisa diskusi internal. Lalu kemudian tentu ya dosen tidak bisa menilai mahasiswa khususnya di aspek diskusi kelompok. Kemudian yang pokok juga di sini adalah menu tugas. Ini menu tugas sebenarnya ikut. Jadi dosen walaupun tidak buat ini menu tugas, ini dia akan ikut. Nah, memang tugas-tugasnya ini tidak semuanya, kalau dulu di masa pandemi 16 pekan ini ada menu tugasnya, tapi ini kita batasi. Pekan pertama ada menu tugas. Nah, apa itu petunjuk? Bisa dilihat di sini karena ada petunjuk ya. Jadi baca materi, buat rangkuman. Nah, ini lihat petunjuknya. Kenapa pekan pertama mesti ada? Setelah kuliah, karena masih ada waktu 4 jam di luar kelas ya, setelah kuliah di jadwal kuliah pekan pertama, untuk melakukan bacaan materi untuk buat rangkumannya. Dibiasakan, ini juga sekaligus pembiasaan para mahasiswa bahwa ada menu tugas. Yang lain itu tetap tugas dikumpul di kelas, lalu kemudian nanti ada saatnya digabung untuk masuk ke sekolah, karena kalau seluruh pekan ada sekolahnya, lalu kita juga kuliah luring, itu tentu sama-sama posisinya berat, baik mahasiswa maupun dosen. Makalah-makalah ini tetap masuk, lihat petunjuk, karena di setiap pekan di mana ada tugas masuk di menu tugas itu ada petunjuk, baca petunjuknya ini sudah dibuat dengan baik, tapi sekali lagi kembali kepada petunjuk dosen di kelas. Karena jangan sampai di kelasnya memang belum menjalankan sekolah dengan lengkap, tapi setidaknya ini kita sudah membuat apa namanya formatnya. Kemudian di menu forum, nah ini menu forum ini memang sedikit agak berbeda karena yang tertransfer di kelas semester itu hanya direktorinya saja. Topik-topiknya itu ya harus dibuat oleh dosen. Jadi pekan 1, pekan 2, pekan 3, dan seterusnya. Kalau memang di situ harus ada forum, maka mesti dibuat oleh dosen. Nah, thread-nya, topiknya juga harus dibuat oleh dosen. Jadi tentu lewat ini. Jadi misalnya ini kita buat pekannya. Nah, setelah pekannya dibuat, maka kemudian harus masuk ke pekan ini misalnya, lalu buat thread-nya. Lalu buat thread-nya. Iya. Itu untuk forum. Nah, ini harus dibuat. Kalaupun tidak ada forum di kelas, saya pikir kita kan sudah luring di kelas-kelas kuliah. Nah, yang pokok juga adalah menu tes. Nah, ini sudah ada menu tesnya, ujian ya, ujian tengah dan akhir semester, ini tinggal dibuka pada pekan tertentu. Dan harapannya nanti ini mata kuliah pendidikan Pancasila kewarganegaraan itu mesti ujian di sekolah supaya kita bisa melihat hasil secara umum dari mahasiswa kita. Jadi bisa jadi itu ujian tengahnya menjadi pretest, lalu kemudian ujian akhirnya
adalah post-test gitu. Walaupun tentu ada sub CPMK yang berbeda yang diukur di situ, tapi ada soal-soal yang sifatnya menjadi pretest dan post-test untuk mengukur ketercapaian uh, sasaran pembelajaran kita. Oke, itu saya pikir jadi adik-adik sekali lagi yang pokok ya, bahwa kemudian di kelas Anda sekolahnya berjalan atau tidak itu ada menu alur. Jadi di alur ini semua ada kisi-kisi soal juga di tengah dan akhir semester. Kemudian ada materi-materi, itu yang saya pikir pokok adik-adik ya. Jadi sekali lagi harapannya bahwa sekolah ini digunakan karena sangat baik untuk merekod proses pembelajaran kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.